apakah kita nggak boleh ngomongkan tentang yang nggak enak di diri kita? Boleh, tapi untuk mencari solusi. Sakit, ngeluhnya ke dokter. Bukan nggak ketemu koncone sambati kabeh. Itu namanya sambat kalau kesah, bukan cari solusi. Gak punya duit, ngeluhnya kepada orang yang bisa mensolusikan. Saya lagi gak punya uang, gimana caranya biar saya bisa dapat duit? Bukan saya gak punya duit. Cari caranya, kan begitu ya? Cari solusi. Datang ke ulama, bagaimana nasihatnya untuk saya biar saya bisa bersemangat cari duit dan bisa menghasilkan? Boleh, namanya bukan keluh kesah. Ini saya sumpek, akeh sing sumpek ramung awakmu. Ya saya suntuk, banyak yang suntuk. Datanglah kepada ahlinya, saya suntuk, bagaimana cara menghilangkan suntuk saya. Itu namanya bukan keluh kesah. Manusia itu ada di dirinya jasad. Sudah kita bahas kemarin ya, ada jasad. Kemudian di dalamnya ada ruh. Kan sudah kita bahas pertemuan sebelumnya. Ada jasad dan ada ruh. Kalau jasad sakit, ada ahlinya sendiri. Kalau ruh itu sakit, ada ahlinya sendiri. Ada orang punya sakit iri dengki, datang ke itu tempat laboratorium cek darah. Tolong saya mau cek darah. Ini kadar iri dengki saya berapa? Langsung dikasih surat rujukan RSJ. Rumah sakit jiwa. Kamu salah alamat. Kalau iri dengki bukan ke sini, datang ke masjid, temuin itu imam masjid, insya Allah bisa bantu itu. Karena imam masjid punya ilmu, nggak punya ilmu nggak boleh jadi imam. Ilmu sholat diantaranya selain zahirnya benar, batinnya juga betul. Nah, tubuh manusia yang di dalam tadi ruh itu ada ketempelan beberapa hal. Ketempelan. Di antaranya yang diinstal bareng sama ruh ketika masuk ke dunia, diinstalkan ke ruh, itu namanya nafsu. Namanya nafsu. Yang pengen terus deket sama ruh, gak mau pisah, biar ruhnya gak selamat. Itu namanya syaitan. Kalau nafsu ini masih oke gitu ya. Nah kalau syaitan gak oke. Makanya syaitan gak boleh berada di dalam hati manusia. Bolehnya hanya ada di bagian luar hati, di halaman. Nempelkan belalainya, toolsnya, alat untuk mendengarkan dan bisikinya dari dada manusia. Halamannya hati, ditempelkan ke hati. Jadi setan itu biasanya cuma menjadi provokator. Provokator zahir namanya manusia. Provokator batin namanya setan, syaitan. Setan tuh nggak pernah bisa jadi pelaku dalam tubuh manusia, nggak bisa. Manusianya yang melakukan, bukan setan. Ya manusianya yang eksekusi, tapi yang mendorong itu namanya setan. Ke arah kemaksiatan ya, itu setan. Jadi kalau nafsu nggak ada urusannya dengan maksiat. Setan itu urusannya dengan maksiat. Biar bisa menghasilkan maksiat, maka setan menggoda nafsu, menggunakan nafsu untuk menipu manusia. Sampai di sini paham? Jadi biar kita paham sebagai manusia nih, buat diri kita sendiri. Oh saya itu sebetulnya ada beberapa bagian di tubuh saya yang saya belum tahu. Sekarang saya harus tahu, oh ada setan tuh. Di tubuh saya ada setan, nempelnya di dada. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Nempel di dada, bisikin terus. Kemudian ada nafsu. Nafsunya ini ngapain? Untuk membuat manusia hidup.
Karena manusia bukan cuma ruh, ada jasadnya, tubuhnya, jasmaninya. Kalau enggak ada nafsu, manusia enggak bisa hidup. Makanya nafsu itu nanti enggak semuanya boleh ikut. Yang boleh ikut hanya nafsu yang tenang. Kalau nafsunya enggak tenang, ya udah manusianya sama ruhnya sama nafsunya itu diajar itu nanti. Na'udzubillah min dzalik. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Duhai nafsu yang sudah tenang. Sampai roh tuh dibilang begitu karena nafsunya juga sudah tenang. Sampai di sini jelas? Bertahap dulu. Jadi ada tubuh, ada nafsu, ada setan. Clear? Biar kita paham apa itu kalau anatomi tubuh manusia. Biasanya anatomi zahir, ini anatomi batinnya, mesinnya kita. Karena kalau ruhnya keluar namanya cuma mayat, jenazah, bangkai. Namanya mayat, body, jenazah, bangkai, apapun itu nyebutnya. Begitu ada ruhnya namanya manusia. Ruh tadi ada nafsu, ada setan yang nempel ke ruh. Ada nafsu sama setan. Tidak kalah ketinggalan, ada malaikat. Ada malaikat. Nah, biar ruhnya ini enggak salah milih, biar ruhnya ini benar, biar tubuhnya ngikutin ruh, biar tubuhnya jadinya benar juga, maka ruh tadi diberi al-ilm, diberi ilmu. Ilmunya tidak diletakkan di otak. Karena kalau otaknya rusak nanti manusianya repot itu. Kan otak kan cuman fisik. Ilmunya diletakkan di dalam hati. Satu-satunya yang boleh masuk ke hati adalah yang karena Allah. Maka ilmu yang masuk karena Allah diletakkan di dalam hati. Menjadi lentera, nur. Matanya akhirnya melihat dengan benar. Oh, tadi gelap gak kelihatan. Ngakunya cantik dan tampan, ternyata buruk rupa luar biasa. Kelihatan, udah kena cahayanya ilmu tadi. Nyata. Kalau di film-film itu ya, kalau setan lagi mau jebak manusia, film-film horor-horor dulu ya. Oh ya, jualan bakso, sing dodolan setan. Itu cuma ilustrasi aja ya, bukan beneran. Sing dodolan setan, sugi bakso. Ini bakso ala setan ya. Yang jualan setan, jin yang jualan. Jin itu nyata. Jinnya jualan. Jin bisa menyihir mata manusia. Dilihatnya bakso, makannya lahap karena yang makan tidak baca bismillah. Enggak punya ilmu. Begitu tidak baca bismillah, setan ngakak, tak ewangi. Disemangati sama setan, lahap. Padahal yang dimakan kotoran manusia. Ora kroso. Nah temennya yang di sebelahnya, santri Ar-Raudhah. Gendeng apa waras? Waras. Kamu gila kamu, saya enggak gila. Itu kotoran manusia kamu makan. Yang benar kamu. Pakai matamu dan otakmu. Bakso kok dibilang kotoran manusia. Pertanyaan saya, yang gila yang mana? Yang satu tadi sudah di film, ini film loh ya. Film, yang satu ditampakkan di matanya lagi makan bakso. Padahal itu aslinya kotoran manusia. Ini yang santri Raudhah tadi di film tersebut, lihat aslinya. Kotoran manusia, ingatkan temannya. Berhenti kamu, ini bla bla bla. Kamu jangan ngawur, ini enak, ini lezat. Selama matanya masih tersihir, dikasih tahu model apapun tidak akan masuk. Kan begitu ya? Akhirnya temannya nyebut, ngomong kamu, bismillahi awwalahu akhirahu, ayo tirukan saya. Bismillahi awwalahu akhirahu, cling, kaget, muntah. Kandhane ket mau ora percaya. Kamu enggak percaya.
Itu semua tipuan daripada syaitan. Seperti dalam kisah Nabi Musa alaihissalam. Tukang sihir itu melemparkan tali, dilihat oleh seluruh masyarakat. Bahkan Nabi Musa alaihissalam, lihat tali itu menjadi ular. Ayo ngomong, ono wong soleh ora iso terpengaruh sihir. Coba kamu ngomong, orang soleh nggak bisa terpengaruh sihir. Al-Quran itu menceritakan Nabi Musa alaihissalam penglihatannya pun melihat tali yang digunakan oleh para penyihir dengan kekuatan sihirnya berubah menjadi ular. Cuman penglihatannya toh aslinya tali. Kata Allah Ta'ala, jangan takut, lemparkan tongkatmu. Tongkatnya dilemparkan, tukang sihirnya kaget. Karena tongkat tadi berubah jadi ular beneran. Buktinya apa? Karena kalau kayu nggak bisa makan tali. Ternyata semua tali tadi dimakan sama tongkat yang berubah jadi ular. Tukang sihirnya paham, ini bukan sihir. Sihir itu hanya merusak pandangannya yang dirusak. Kalau ini betul-betul dia berubah jadi ular, tidak ada manusia yang bisa. Ini pasti kekuatan Tuhan. Yang tadinya dibayar sama Fir'aun dikasih hadiah untuk menghajar Nabi Musa, detik itu juga berbalik. Saya beriman pada Tuhannya Musa, pada Allah Ta'ala. Fir'aun ngamuk. Oh, kamu rupanya sudah menjalin persetujuan dengan Musa nih. Memang mau ngerjain kita ini ya. Kamu kelihatannya antek-anteknya Musa kamu nih. Kok bisa berbalik? Saya akan hukum kalian. Kalau tetap seperti itu, kalian akan saya salib menyilang. Putus menyilang ya, disalib kemudian diputus menyilang. Kalau tangan kanan diputus, kaki yang kiri diputus dan sebaliknya, di tiang salib dan dibiarkan mati sampai tetesan darahnya itu netes terus sampai mati. Baru dijanjikan hadiah besar, pangkat, rubah ancaman hukuman mati yang keji. Tapi karena ini orang-orang yang punya ilmu, tukang sihir ini tadi orang yang punya ilmu tahu kalau Nabi Musa ini benar, maka kami tidak takut, silahkan lakukan. Dari penyihir yang memusuhi Nabi menjadi para wali yang dicintai Allah, hitungannya detik. Makanya orang itu kalau jujur dengan ilmunya, itu bisa selamat itu loh. Dia bisa nanti ngerti, oh ini benar dia. Ya dia betul. Lanjut. Nah di tubuh manusia tadi ada namanya nafsu, apalagi setan, kemudian malaikat, kemudian ada ilmu. Ilmu itu yang harus kita install. Ilmu ini temennya malaikat. Nah kalau sudah punya itu semua, maka ketika nafsu kan fungsinya buat manusia hidup. Perutnya lapar. Udah lapar belum nih? Ini udah jam 10 lewat 2 menit. Udah lapar belum nih? Lapar saya. Perutnya lapar. Yang lapar perutnya atau mulutnya? Perut. Faktanya yang tidak mau berhenti mana? Perutnya atau mulutnya? Mulutnya. Perutnya sudah penuh, mulutnya belum penuh, makan terus itu. Jadi perutnya lapar, ngasih instruksi ke nafsu. Ya, saya lapar. Ada di tubuh itu kan kalau tidak ada makanan, produksi zat macam-macam ya. Ini kalau sampai fisiknya tidak mau ambil makan, mulutnya enggak mau ngunyah, enggak makan, selama 3 hari berturut-turut, kemungkinan besar is dead, meninggal dunia, mati. Maka nafsunya mulai ngomong, makan, kamu sudah lapar. Disitulah ngobrol, manusianya dengan nafsunya ngobrol ya, makan apa? Saya makan apa? Nafsunya ngasih tahu sate.
Dijawab lagi kurang cocok. Ngobrol nih nafsu dengan nafsu makan tadi ya. Kurang cocok. Maunya apa? Bakso. Muncul bakso. Tubuhnya merespon cocok, berselera. Begitu kena aroma bakso semakin selera. Dihidangkan di depannya, dimakan. Tubuhnya jadi seger kembali. Betul? Nah sekarang bayangkan kalau kemudian disuruh makan, lapar, makan. Ilmunya kan begitu ya, lapar, makan. Nafsunya jawab, tidak nafsu. Kamu makan, saya kasih uang 2 triliun. Ora nafsu. Gimana itu? Apa yang bisa dilakukan kepada manusia ketika dia sudah disuruh makan, jawabannya enggak nafsu, dipancing, menu macam-macam, tidak nafsu. Akhirnya terpaksa dipaksa, dimasukkan makanan, kalau enggak dia mati. Itu kalau ada yang memaksa. Nah kalau orangnya sendiri di tengah Sahara, banyak makanan di depannya, saya enggak nafsu. Kenapa? Mikiri utang. Atau mau menikah, tanggal sudah ditentukan, ternyata calon istri dipinang orang lain. Bukan lagi nikung, puter balik. Ya puter balik. Akhirnya gak nafsu makan. Suruh makan, gak nafsu makan. Sampai keluar kalimat, pilih mati daripada makan. Nah ini berarti kalau sampai gak ada nafsu ini bahaya atau gak bahaya? Bahaya. Maka nafsu ini bukan sesuatu yang buruk. Tapi yang menjadikan buruk ar-ridha anin nafs. Nafsunya dibiarkan mengendalikan dirinya. Nafsu itu kan kalau laki-laki nafsunya lihat wanita cantik. Nafsunya lihat wanita normal. Betul kan ya? Tapi kalau tidak kamu kendalikan, bahaya. Lihat wanita cantik, datangi bapaknya, lamar nikah. Orang mung di sawang, ayo yo, kan wong rodok gendeng iki. Ya cuman omong doang kan ya, cantik ya, kan menyiksa diri sendiri, nggak pinter. Kalau pinter, cantik, bapaknya siapa? Parani, lamar, tolak, golek meneh. Daripada hidup dalam lamunan, ayu yo, kan ruwet. Tapi sugih, aku melarat, mau kaya, mau apa, dia cantik, saya suka. Bapaknya siapa? Datangi. Punya apa? Orang dia apa-apa. Lah kok kamu berani melamar anak saya? Suka. Lah kamu nggak punya apa-apa kok berani? Ya itulah saya. Lah kalau ditolak bagaimana? Wanita yang lain masih banyak. Tapi harapan saya diterima. Rodok gendeng, tak terima. Wah, Masya Allah. Kaget, diterima. Ternyata calon mertuanya lebih gila. Terus cerita, aku gimbian ya kayak kowe. Ternyata serupa. Kan ada yang model begitu. Ini ndak kakek mikir, ayu tapi sugih, aku melarat, apa ya iso. Tapi yang dilamonkan ya itu terus. Enggak move on ya, enggak bergerak. Nafsunya harus diarahkan, dididik. Jangan dibiarkan menguasai diri. Kalau dibiarkan rusak. Dia cantik, dia idamanku, tapi dia kaya. Aku enggak mungkin diterima. Bagaimana nasibku? Setahun, 2 tahun, 3 tahun. Kamu kok enggak nikah? Kenapa? Dia cantik. Dia sudah nikah, tapi tetap cantik. Kios edan rakroso. Ya orang gila yang enggak sadar kalau dirinya gila. Loh, kenapa kamu tetap enggak nikah? Ya siapa tahu suaminya mati. Loh, nafsunya kejam. Ya, nafsunya kejam. Nah, ini nafsu semua, nafsu. Makanya ketika nafsu itu dibiarkan, maka dia menjadi sumber kemaksiatan. Paham ya? Makan. Pekin makan bakso, bagus atau enggak bagus? Bagus. Tapi yang jual bakso sudah kasih tulisan, bakso
non halal alias super haram. Bagi muslim dilarang makan. Yang jualan jujur. Ya, jujur. Tapi ini nafsunya ambune enak. Wah, di sini nggak ada yang jual bakso selain dia. Kadang pengen. Kalau nggak bakso saya nggak mau makan. Haram loh, tapi aku pengen bakso. Akhirnya tak dikendalikan nafsunya ini, yang haram pun diterjang. Paham? Lagi di kampung, delalah seorang pria duitnya banyak. Coba amini saya, ini ceritanya elek soal ini. Misal nih, seorang pria duitnya banyak, belum menikah. Lah kebetulan itu kok ada seorang wanita sudah menikah, cantik jelita. Dia jatuh cinta dengan wanita tadi. Dikasih tahu sama temannya, iki lho ono foto, apik iki, ora nafsu. Nah, terus nafsuku sama dia. Itu udah menikah, enggak masalah. Ada duit. Terus singkirkan suaminya. Maksudnya gimana? Udah pahamlah kamu, singkirkan. Nanti kalau udah jadi janda, saya akan santuni dia. Kemudian akan saya pinang dia, selesai masalah. Nafsunya sampai ngajarkan dia melakukan pembunuhan berencana. Ada enggak kasus-kasus model begitu? Ada. Ini yang saya omongkan kan kasus kehidupan. Karena apa? Manusianya jahat? Enggak. Tapi nafsunya tidak terkendali. Kenapa nafsunya enggak terkendali? Karena tidak punya ilmu. Tidak dibimbing, dibiarkan, dijulno, ridho dengan apapun keinginan nafsu. Makanya nafsu dan syahwat, syahwat itu juga nafsu. Ya bedanya nafsu sama syahwat apa? Kalau bab makan tuh biasa disebutnya nafsu. Nah kalau syahwat itu urusan wedok lanang gitu. Ya itu juga nafsu juga, tapi nafsu syahwat. Kamu syahwat enggak sama dia? Lah itu terhadap lawan jenis. Bagus enggak punya syahwat? Bagus. Enggak punya syahwat ngeri. Ya dinikahkan depan terus saling ngomong, aku tidak syahwat sama kamu. Kan ngeri. Ada syahwat bagus. Tapi syahwatnya enggak dikendalikan. Lihat kambing disamperin. Na'udzubillah min dzalik. Lihat wanita atau pria. Ini pelakunya wanita gentenan, masuk lanang terus. Oh ya, ada pria tampan, wanitanya cantik jelita. Wah, bawa bodyguard dia. Pegang dia, saya akan kerjain laki-laki itu. Pokoknya saya harus dapatkan dia. Syahwatnya tak terkendali. Ngeri atau enggak ngeri? Ngeri, kayak dem-deman ben mendem. Terjadi enggak dalam kehidupan? Terjadi. Aslu kulli maksiatin. Ini sumber kemaksiatan. Karena tidak mengendalikan nafsu dan syahwat. Makanya Islam mengendalikan itu. Biar syahwatnya enggak muncul, cara berbusana diatur. Betul. Cara berdandan diatur. Biar nafsunya itu terkendali, cara makan diatur. Cara menikmati kendaraan diatur. Ada aturannya. Kalau nggak diatur, bahaya, lepas kontrol. Karena itulah kalau kita baca kisah orang-orang soleh terdahulu, sebelum diterima oleh seorang guru jadi murid, syaratnya itu, nafsunya dihajar dulu, ujiannya di situ. Orang dulu tuh nggak sembarangan terima murid. Kalau pelajaran sholat, yang pokok-pokok langsung diajarkan, mau belajar lebih jauh, nanti dulu. Saya nggak akan ajari kamu lebih, kan kalau ilmu sholat semua kan punya ya,
Jadi nggak akan sombong dengan ilmunya. Podo sholat kabeh kok gitu kan, ilmu puasa, ya podo poso kabeh, yang wajib-wajib semua harus. Jadi nggak ada istimewanya dia dibanding orang lain kecuali dengan tambahan ilmu. Datang ke seorang ulama, mau belajar yang lebih, biar nanti bisa jadi ulama, biar terpandang dengan ilmunya. Maka ulama tadi tidak kemudian saya terima dulu ya, saya terima, enggak. Kamu harus saya uji dulu, kalau lulus baru saya terima jadi murid saya. Apa ujiannya? Nih, pakai kalung kardus tulisi, saya gila. Padahal ini orang yang terpandang. Suruh pakai kardus tulisan saya gila, terus kamu pergi ke pasar, mampir ke kios-kiosnya teman-temanmu sana, ya, dan kamu teriak kepada mereka, jangan sampai ketahuan kalau kamu lagi acting loh ya. Kamu harus betul-betul ngomong, saya gila, acting seperti orang gila, sampai semua orang percaya kamu gila. Wah, guru, lebih baik saya enggak belajar kalau begini caranya. Harga diri saya itu mahal. Kehormatan saya itu mahal. Saya enggak akan lakukan itu. Sama, saya juga tidak akan ngajar orang seperti kamu. Kamu membela harga dirimu daripada mendapatkan ilmu. Nanti kalau kamu sudah punya ilmu, demi harga dirimu, kamu akan jual ilmu itu. Paham enggak? Dapat jabatan, suruh memfatwakan haram, ulama ini, suruh fatwakan haram. Wah, ini kalau saya fatwakan haram, saya tidak akan dihargai oleh masyarakat lagi. Karena semua masyarakat lagi doyan makan yang satu itu. Akhirnya dia fatwakannya, oh enggak haram itu, siapa yang bilang haram? Gara-gara apa? Gara-gara nafsunya tadi, ya tidak terkendali, tidak terdidik. Makanya Islam itu mengajarkan untuk didik nafsu, makan enggak usah banyak-banyak, dikit. Nanti kalau pengen lagi ya tambah, kan gitu ya. Nanti tambahlah lagi. Terus begitu. Pandangan jangan dilepaskan, lihat yang cantik, lihat tundukkan. Terus dangak lagi, ngawur. Ini nafsu pokil namanya. Ya, nafsunya nakal itu. Tundukkan, berusaha menyingkir. Lihat yang ganteng gitu, oh ganteng. Ya, solihah betul ini ya. Solihah betul, tundukkan. Tahu kita ini, wah itu ternyata masih belum nikah. Yang lihat tadi juga wanita belum nikah. Rumahnya mana itu ya? Wah, kirim utusan, rumahnya mana? Layangkan lamaran. Saya siap menikah dengan Mas. Gak usah bingung tentang hidup. Saya adalah CEO yang menyamar. Masya Allah. Ini modelnya zaman CEO nyamar kabeh gitu ya. Saya punya 700 perusahaan, bla 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 bla. Buktikan sendiri, datang ke kantor saya. Pokoknya jadi imam saya, hidupmu bahagia dunia akhirat. Nah ini kalau memang dapat yang cocok, wanita suruh ngelamar. Memang betul begitu. Tapi utusan loh ya, coba parani dewe, Mas ya. Bahaya gawat, ngawur gitu ya. Kirim utusan. Seperti Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu itu mencarikan suami untuk putrinya. Sayyidatuna Hafsah akhirnya dinikah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga seorang wanita yang ngomong sama ayahnya, orang itu soleh ayah, tolong nikahkan aku dengan dia. Kan gitu. Orang mau, Pak, ya, aku yang-jangan 3 tahun Pak. Urusannya yang-jangan, bukan kesolehan, kan beda ya? Beda. Jelas semuanya? Jadi sumber kemaksiatan apa tadi? Nafsu yang diridhoi, tidak dikendalikan. Bukan nafsunya, tapi nafsu yang diridhoi. Kalau nafsu itu dikendalikan, sumber ketaatan. Makan gak banyak, tubuhnya tuh ringan. Pandangan dikendalikan, nanti akan ngajak baca Al-Quran. Pandangan diumbar, suruh lihat Al-Quran, dia merasa, orang apa? Nah itu bagus. Orang apa? Sehingga suruh baca Quran berat. Ya berat. Kenapa? Karena dia tidak
kendalikan. Yang sudah dikendalikan, wah karena biasa nunduk ya lihatnya Al-Quran, lihatnya tempat sujud, lihatnya hal-hal yang bagus. Ikhwani rahimakumullah, insyaallah Jumat depan kita sambung lagi. Ibu-ibu jelas? Bu, jelas? Ya, saya sekarang mau tiru-tiru A'agim. A'agim tengah-tengah majelisnya juga iklan ya. Barang siapa ingin ikut andil semua kegiatan saya bersama teman-teman di Majelis Ar-Raudhah, untuk kegiatan pengajian Jumat, Rabu, Senin, santri weekend, dan lain sebagainya, serta untuk angsuran pelunasan tanah yang kami angsurkan tiap bulan, maka bisa klik di browser masing-masing raudhah.id atau transfer ke nomor rekening saya yang tertera di layar monitor Anda pada umumnya atas nama Novel. Bagi yang sudah ikut andil, jazakumullah khairan. Bagi yang akan andil, jazakumullah khairan. Bagi yang tidak andil, jazakumullah khairan. Semoga semuanya dapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu lagi, nah ini yang merupakan salah satu mata pencaharian Habib Novel, sumber ekonomi Habib Novel adalah dakwah digital. Ya, dakwah digital. Kalau antum mau dapatkan konten-konten mirip di Instagram, ya mirip di Instagram, berupa meme maupun video yang saya upload tiap hari di website khusus yang saya buat, namanya Dars Sunnah, darsunnah.com. Ya, darsunnah.com, maka silahkan bergabung. Ya mau belajar ya, kalau antum mau belajar bersama saya sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari, baik sunnah zahir maupun sunnah batin, maka langganan sekarang juga darsunnah.com, biaya langganan masa aktif 1 bulan hanya Rp50.000, sehingga kalau dihitung per hari tidak sampai Rp2.000. Dengan berlangganan darsunnah.com, insya Allah antum sudah tercatat sebagai orang yang ikut andil jariah untuk semua kegiatan Majelis Ar-Raudhah, baik untuk konsumsinya, pembangunannya, pelunasan tanah dan lain sebagainya. Mohon infokan kepada kawan-kawan dimanapun berada. Kemudian menjelang datangnya bulan Maulid Nabi Muhammad SAW dan menjelang datangnya hari kemerdekaan bangsa kita, 2 hal yang sangat membahagiakan, yaitu bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW dan bulan kemerdekaan bangsa kita. Maka mari kita semarakkan bangsa kita ini dengan hal-hal yang positif. Jangan dengarkan seruan-seruan yang negatif. Jadikan bulan Maulid dan bulan Agustus sebagai bulan yang menyenangkan semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak amal kebajikan, perbanyak sedekah, perbanyak sholawat, perbanyak halaqah, perbanyak majelis-majelis ilmu, perbanyak solawatan dimanapun berada. Dukung semua orang yang menyelenggarakan kegiatan majelis maulid dimanapun, di langgar, di surau, di kantor, di alun-alun, di lapangan, selama sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dukung tanpa kecuali dan tanpa syarat siapapun orangnya. Dan semoga kita bisa menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang terguyur rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena masyarakatnya bersolawat, beristighfar, bermajelis, bersilaturahim, berderma kepada sesama, peduli dengan yang lain. Insya Allah kita semua mendapatkan bahagia dunia akhirah. Amin Allahumma amin. Dan satu Fatihah multifungsi.
Kita baca satu Fatihah multifungsi. Dengan niat untuk siapapun yang punya hajat yang diridhoi Allah, semoga kabul tanpa masalah dan tanpa susah payah. Teruntuk semua yang sedang menderita penyakit apapun, semoga mendapatkan kesehatan dan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan teruntuk saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia, orang tua kita, kerabat kita, sahabat kita, terkhusus Bapak Mudhafir bin Abi Sufyan dan Bapak Muhammad Firlan, insya Allah semuanya di alam barzah sana mendapatkan tempat yang indah bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para solehin. Dan semoga kita semua panjang umur sepanjang-panjangnya dalam taat, dalam afiah, dalam sehah wal afiah, dalam rezeki yang berlimpah berkah tanpa masalah, dalam kebahagiaan yang terus nyambung sampai jannah al-hadiniyah dan kelak husnul khatimah al-hadiniyah. Wa ala mana wa habibi Ali wa ila hadratin Nabi SAW. Al-Fatihah. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. آمين. والسلام عليكم ورحمة الله.